Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami kelompok 1 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami guna untuk memenuhi tugas matkul pengujian mesin. Di sini kelompok kami akan membahas tentang pengujian mesin pompa. Terlebih dahulu akan saya perkenalkan untuk anggota kelompok 1 yang terdiri dari tiga anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Ahmad Yuda Prasetyo, dan yang kedua, Aditya Firmansyah, dan yang ketiga, Andi Verlian. Untuk poin pembahasan materi yang kami presentasikan terdapat 4 poin pembahasan. Yang pertama, definisi, dan yang kedua, jenis pompa, ketiga, pengujian, keempat, perhitungan. Untuk definisi, pompa adalah mesin pengubah energi mekanik menjadi energi fluida atau hidrolik. Untuk jenis pompa, akan disebutkan positive displacement dan non-positive displacement dan jenis-jenisnya. Untuk pembagian pembahasan, untuk poin 1 dan poin 2 akan dibahas oleh saya sendiri. Kemudian poin 3 akan dibahas Andi Verlian, dan yang terakhir akan dibahas oleh Adit. Penjelasan, pompa ialah mesin yang mengubah energi mekanik menjadi energi fluida atau hidrolik. Lebih spesifiknya, pompa adalah jenis mesin fluida yang berfungsi untuk memindahkan fluida melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, pompa mengubah energi mekanik poros yang menggerakkan sudu-sudu pompa menjadi energi kinetik dan tekanan pada fluida. Jadi, energi mekanik atau poros berputar dalam pompa akan menghisap fluida, dan keluaran dari pompa tersebut berupa energi fluida atau fluida yang mempunyai tekanan. Kemudian, spesifikasi pompa dinyatakan dengan jumlah fluida yang dapat dialirkan per satuan waktu dan heat atau tegangan energi angkat. Dalam pelaksanaan operasinya, pompa dapat bekerja secara tunggal, seri, dan paralel. Kemudian dijelaskan pengertian fluida. Fluida didefinisikan sebagai zat atau substansi yang akan mengalami deformasi secara berkesinambungan apabila terkena gaya geser atau gaya tangan sial sekecil apapun. Berdasarkan mampatnya fluida dibagi menjadi dua, yaitu compressible fluid dan incompressible fluid. Kemudian ada pengertian tentang debit. Debit atau kapasitas merupakan volume fluida yang dapat dialirkan per satuan waktu. Pengukuran dari kapasitas dilakukan dengan menggunakan ventometer, orifice, pilot tube, dan lain-lain. Kemudian penjelasan tentang heat. Heat didefinisikan sebagai energi persatuan berat fluida. Satuan dari heat adalah meter atau feet fluida. Terdapat 3 macam heat dari sistem instalasi aliran, yaitu heat kecepatan,
heat potensial, dan heat tekanan. Kemudian ada spesifikasi pompa. Pompa dinyatakan dengan jumlah fluida yang dapat dialirkan per satuan waktu atau kapasitas dan energi angkat heat dari pompa. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Kapasitas dengan simbol Q merupakan volume fluida yang dapat dialirkan per satuan waktu. Kemudian putaran disimbolkan dengan N. Yang dimaksud dengan putaran di sini adalah putaran poros atau impeller pompa, dinyatakan dalam satuan RPM. Untuk torsi T, torsi didapatkan dari pengukuran daya, gaya, menggunakan dinamometer. Kemudian hasilnya dikalikan dengan lengan pengukur momen L. Ada daya P. Daya dibagi menjadi dua macam, yaitu daya poros berasal dari motor listrik dan daya air yang dihasilkan oleh pompa. Kemudian yang terakhir efisiensi, perbandingan antara daya air yang dihasilkan dari pompa. Kemudian poin kedua, jenis pompa, positive displacement dan non-positive displacement. Pompa dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pompa positive displacement dan pompa non-positive displacement. Untuk yang pertama, penjelasan tentang positive displacement pump atau pompa pengalih positif biasanya mengeluarkan sejumlah fluida dalam tiap putaran atau revolusi atau langkahnya dalam jumlah yang sama, tidak dipengaruhi pembatasan pada sisi saluran keluarnya atau outlet port, sehingga tekanan kerja beberapapun debit akan tetap jika putaran kerjanya sama. Yang kedua, non-positive displacement pump. Aliran keluaran dari pompa non-positive displacement tergantung pada hambatan pada inlet atau outletnya. Makin besar hambatannya pada bagian keluarnya atau outlet side, maka makin kecil debit aliran yang dikeluarkan. Untuk gambarnya yang atas adalah positive displacement dan yang bawah non-positive displacement. Nah, jenis-jenis pompa. Berikut jenis-jenis pompa. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di atas, pompa dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu positive displacement dan non-positive displacement. Di mana dari kedua klasifikasi itu memiliki jenis-jenis pompa tersendiri. Yang pertama ada pompa reciprocating. Ini perpindahan energi yang terjadi melalui elemen berupa gear atau crank yang bergerak memutar sehingga memberikan dorongan terhadap piston, kemudian memberikan tekanan kepada cairan fluida sehingga bisa mengalir. Untuk cara kerjanya, memanfaatkan gerak maju mundurnya piston sebagai penggerak masuk keluarnya fluida. Fluida melalui katup hisap atau selection valve ke dalam silinder dan kemudian ditekan oleh piston sehingga tekanan statis fluida naik dan mengeluarkan fluida yang keluar melalui katup keluaran. Kemudian pompa rotari. Pompa rotari adalah pompa yang memiliki cara kerja dengan menggerakkan cairan fluida dengan prinsip rotasi, berputar atau sumbu tetap, dan termasuk dalam klasifikasi positive displacement. Kemudian yang ketiga, pompa sentrifugal. Untuk pompa sentrifugal ialah jenis pompa yang terdiri dari impeller yang memiliki sebuah saluran inlet di bagian tengahnya.
Ketika sebuah impeller berputar, cairan fluida akan mengalir menuju casing pada sekitar impeller sehingga menciptakan dampak pada gaya sentrifugal. Untuk pompa sentrifugal termasuk pompa non-positive displacement. Kemudian pompa aksial. Dimana pompa aksial adalah jenis pompa yang menghasilkan sebagian besar tekanannya dari propeller dan juga menghasilkan gaya lifting pada sudut terhadap cairan fluida. Untuk pompa aksial termasuk non-positive displacement. Cara kerjanya, energi mekanik yang dihasilkan oleh sumber penggerak ditransmisikan melalui poros hingga impeller berputar. Putaran impeller memberikan gaya aksial yang mendorong fluida sehingga menghasilkan energi kinetik pada fluida kerja tersebut. Untuk pompa yang kelima, pompa special effect. Tipe pompa ini merupakan pompa yang menggunakan efek Venturi dan nozzle, konvergen dan divergen, yang mengkonversikan energi tekanan menjadi energi gerak melalui cairan fluida yang bergerak. Nah, untuk poin pengujian pompa akan dijelaskan oleh Andi Verlian. Monggo, Andi. Baik, terima kasih. Saya di sini akan memberikan presentasi dari kelompok 1. Dan di sini saya akan membahas tentang parameter pengujian pompa. Di sini saya memilih pompa yang sering digunakan di perusahaan-perusahaan, yaitu pompa sentrifugal, seri dan paralel. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa tabel tersebut adalah parameter yang diperlukan untuk melakukan pengujian. Next slide. Peralatan yang digunakan untuk melakukan pengujian adalah yang pertama yaitu pompa sentrifugal, seri dan paralel. Dengan spesifikasi tipe pompa open impeller sentrifugal dengan motor paralel speed 0 sampai 2900 rpm dengan tegangan 220 volt dengan frekuensi 50 Hz dengan daya 2,2 kW. Nah, gambar tersebut merupakan gambar sekat Thomson yang digunakan untuk mengukur kapasitas aliran air. Selanjutnya yang nomor 3 adalah yang disiapkan yaitu bak atau tangki air sebagai tempat air yang akan dipompakan. Yang selanjutnya alat ukur RPM untuk mengukur putaran poros saat pompa bekerja. Yang ke nomor 5 alat ukur head pada pipa hisap dan pipa buang. Yang ke-6 penggaris untuk mengukur ketinggian air pada sekat Thomson. Dan selanjutnya adalah perangkat lunak AutoCAD 2011 untuk membuat model CAD yang akan dianalisa. Yang nomor 8 perangkat lunak analisis workbench untuk
melakukan analisa CFD pada model CAD yang telah dibuat. Dan yang terakhir, instalasi pengujian. Pengujian dilakukan dengan pompa sentrifugal, rangkaian seri dan paralel. Nah, berikut merupakan skema daripada pengujian rangkaian seri. Ya, diposisikan katup 1, katup 3, dan katup 5 posisi terbuka, sedangkan pada katup 4 dan katup 2 dengan posisi tertutup. Nah, dan yang kedua ini merupakan skema dari rangkaian paralel. Posisi katup 1, katup 2, katup 4, dan katup 5 adalah dengan posisi terbuka, sedangkan pada katup 3 dengan posisi tertutup. Adapun persiapan sebelum melakukan pengujian yang harusnya kita lakukan adalah yang pertama adalah melakukan pemeriksaan pada alat ukur seperti Thomson, putaran motor, dan head meter pada pompa 1 dan pompa 2. Yang kedua, isi tangki air dengan air bersih sampai batas yang diperlukan agar tidak terjadi penghisapan udara. Yang selanjutnya adalah membuka katup 1, katup 2, 3, dan katup 5. Selanjutnya adalah membuka katup piping pada pompa dan diisi dengan air sampai penuh. Yang selanjutnya menghidupkan dan memutar switch mengatur putaran motor perlahan-lahan sampai kedua pengukur head pompa 1 dan pompa 2 naik. Selanjutnya adalah memeriksa aliran yang keluar dari instalasi pemupaan. Yang selanjutnya memastikan aliran sudah stabil dan udara di dalam pipa sudah keluar. Kemudian memastikan tidak ada kebocoran pada instalasi pemipaan dan alat ukur bekerja dengan baik. Proses pengujian. Adapun proses pengujian yang dilakukan adalah pada yang pertama proses pengujian pompa rangkaian seri. Yang pertama yang kita lakukan adalah memposisikan katup 1, katup 3, katup 5, sedangkan 4 dalam posisi tertutup. Kemudian menghidupkan switch pada posisi on. Setelah itu mengatur putaran motor sekitar 1000 rpm, 1200 rpm, 1400 rpm, 1600 rpm, dan 1800 rpm. Yang terakhir adalah mengamati dan mencatat parameter yang diperlukan di setiap perubahan putaran motor yang dilakukan. Yang selanjutnya merupakan pengujian pompa rangkaian paralel. Yang pertama yang dilakukan adalah memastikan katup 1, katup 2, katup 4, dan katup 5 dalam posisi terbuka, dan sedangkan katup 3 dalam posisi tertutup. Kemudian langkah kedua adalah hidupkan switch pada posisi on. Selanjutnya mengatur putaran motor sebesar 1000 rpm, 1200 rpm, 1400 rpm, 1600 rpm, dan 1800 rpm, sama dengan rangkaian seri tadi. Dan yang terakhir juga sama, melakukan pengamatan dan mencatat parameter yang diperlukan di setiap perubahan putaran motornya. Untuk rumus perhitungan
pengujian kinerja pompa akan dijelaskan oleh teman saya, Aditya Firmansyah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andi. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mas Andi tadi mengenai pengujian pompa. Jadi di sini saya akan membahas tentang rumus perhitungan dari pengujian kinerja pompa sentrifugal dari tipe seri dan paralel. Yang pertama, rumus dari perhitungan head atau beda tekanan hisap dan pipa tekan untuk pompa seri. Rumusnya yaitu H sama dengan HZ plus delta HP plus HL plus V kuadrat per 2G. Untuk mencari HZ sama dengan HD plus HS dari pompa 1 ditambah HD plus HS dari pompa 2. Sedangkan untuk mencari HL yaitu dengan menjumlah HFG ditambah HFE ditambah HFV. Sedangkan untuk mencari V atau kecepatan air di dalam pipa itu dengan cara V sama dengan Q per A, di mana HD sendiri adalah head discharge atau ketinggian vertikal yang dihitung dari titik pusat pompa dengan tujuan pemindahan fluida yang paling tinggi. Sedangkan HZ adalah head suction, yaitu ketinggian vertikal dari fluida yang bisa menurun karena gaya gravitasi untuk menuju inlet dari pompa. HL merupakan berbagai kerugian head dari pipa, diantaranya belokan dan katup. V merupakan kecepatan airan di dalam pipa dengan satuan meter per sekon. Q adalah kapasitas aliran dengan satuan meter kubik per sekon. A merupakan luas permukaan pipa. G percepatan gravitasi. Dan delta HP merupakan perbedaan head tekanan yang bekerja pada kedua permukaan air. Headnya menghitung head atau beda tekanan hisap dan pipa tekan untuk pompa paralel. Untuk mencari HZ, HL, dan V atau kecepatan, itu sama dengan rumus mencari perhitungan pada pompa tipe seri. Yang membedakan hanya mencari H-nya saja, yaitu dengan rumus H sama dengan setengah dikali buka kurung HZ plus delta HP plus HL plus V kuadrat per 2G. Untuk penjelasannya sama dengan pompa seri. Selanjutnya, sudah. Selanjutnya, rumus dalam menghitung head kerugian gesek dalam pipa. Itu dengan rumus HFG sama dengan 10,666 yang merupakan ketetapan dikali Q pangkat 1,85 per C pangkat 1,85 plus D pangkat 4,85 dikali L. Di mana HFG merupakan head kerugian gesek dalam pipa, L merupakan panjang dari pipa, C koefisien gesek pipa PVC, yaitu 150, dan D diameter dalam pipa. Sedangkan I merupakan kapasitas aliran. Selanjutnya, rumus dalam menghitung head kerugian pada belokan pipa, yaitu H, FE sama dengan F dikali V kuadrat per 2G. Dalam mencari F sama dengan 0,131 ditambah 1,847 dikali D per 2R pangkat 3,5 dikali theta per 90 pangkat 0,5, di mana HFE merupakan kerugian head pada belokan dan satuan meter, F merupakan koefisien kerugian, D diameter dalam pipa, V sama dengan kecepatan air dalam pipa, R jari-jari lengkung sumbu belokan, dan theta merupakan sudut belokan, G merupakan kecepatan gravitasi. Selanjutnya,
Rumus dalam menghitung head kerugian pada katup itu HFV sama dengan F kali V kuadrat per 2G, di mana HFV kerugian head pada katup, F koefisien kerugian, V kecepatan air dalam pipa, G percepatan gravitasi. Baiknya rumus dalam menghitung kapasitas Q sama dengan CE dikali 8/15 akar 2G kali tan theta per 2 dikali H pangkat 5/2. Disederhanakan menjadi Q sama dengan 1,3619 dikali H pangkat 5/2. Di mana keterangannya yaitu Q sama dengan debit yang dapat dialirkan, G merupakan koefisien dari debit, G merupakan kecepatan gravitasi, theta merupakan besarnya sudut V, dan untuk pengujian ini ujian Thomson yaitu 90 derajat, H merupakan ketinggian dari air. Selanjutnya, rumus menghitung laju aliran massa yaitu M sama dengan P kali V kali A atau juga bisa dengan M sama dengan P kali Q. Di mana P merupakan massa jenis air, V merupakan kecepatan air dalam pipa, A merupakan luas penampang pipa, Q merupakan debit yang dapat dialirkan. Rumus dalam menghitung daya pompa. PW sama dengan gamma dikali Q dikali H. Atau juga dengan rumus PW sama dengan P dikali G dikali Q dikali H, di mana PW merupakan daya pompa, gamma merupakan berat jenis, rho merupakan massa jenis air, G merupakan gravitasi, Q merupakan kapasitas aliran, H merupakan head. Ya. Yang terakhir yaitu rumus dalam menghitung efisiensi dari pompa atau dengan lambang eta pi. Eta pi sama dengan PW per P kali 100%, di mana PW merupakan daya pompa dengan satuan kilowatt, P merupakan satuan kilowatt. Di sini saya akan memberikan contoh perhitungan pengujian kinerja pompa sentrifugal yang tipe seri. Semisal didapat data hasil pengujian pompa sentrifugal rangkaian seri. Untuk kecepatan yang diujikan itu kecepatan 1000, 1200, 1400, 1600, dan 1800. Didapatkan head suction dari pompa 1 seperti yang tercantum dalam tabel katup 1, katup 2, katup 3, katup 4, dan katup 5, dan didapatkan rata-rata di antara katup. Dan untuk tabel sebelah kanan didapatkan hasil head discharge seperti yang ditampilkan itu melalui katup 1, 2, 3, dan 4, 5, dan terdapat rata-ratanya. Selanjutnya, sudah. Nah, ini merupakan hasil pengujian dari pompa 2 yang didapatkan dengan kecepatan 1000, 1200, 1400, 1600, dan 1800. Head suction dari pompa 2 didapatkan seperti tabel sebelah kiri. Untuk head discharge didapatkan pada tabel sebelah kanan. Selanjutnya sudah. Ini merupakan kesimpulan dari data yang diambil di atas tadi. Selanjutnya sudah. Nah, ini merupakan hasil
dari pengujian dalam menentukan pengujian ketinggian dari air. Itu merupakan gambar dari rangkaian seri. Selanjutnya, dari perhitungan pengujian kinerja pompa sentrifugal rangkaian seri, di bawah ini merupakan keterangan dari diameter, kecepatan, panjang yang diujikan. Keterangan yaitu dalam putaran 1000 rpm didapat ketinggian air adalah 0,105 meter. Diameter pipa kecil 0,035 meter, diameter pipa besar 0,055 meter, dengan massa jenis air adalah 996 kg per meter kubik, panjang pipa kecil adalah 6,7 meter, panjang pipa besar adalah 1 meter. Dari data pengujian didapat nilai dari head discharge pompa 1 sama dengan 0 dan head suction pompa 1 0,72 meter. Dari data pengujian didapat nilai dari head discharge pompa 2 sama dengan 0, head suction pompa 2 sama dengan min 1,5 meter. Koefisien debitnya adalah 0,5765. Selanjutnya, pertama, perhitungan performa dari pompa. Pompa rangkaian seri dengan putaran 1000 rpm. A, menghitung kapasitas. Q sama dengan CE kali akar 2G kali tan theta per 2 dikali H pangkat 5/2. Q sama dengan 0,5765 dikali 8/15 kali akar 2 kali 9,81 dikali tan 90/2 dikali 0,105 meter pangkat 5/2 didapatkan Q sama dengan 0,00487 meter kubik per second. B, kecepatan dari aliran. V sama dengan Q per A. V sama dengan 0,00487 dibagi 1/4 kali 3,14 kali 0,032 didapat 6,058 meter per sekon. Selanjutnya, laju aliran massa. M sama dengan Rho kali V kali A. M sama dengan P dikali Q. M sama dengan 996 dikali 0,00487 didapatkan 4,850 kg per second. Selanjutnya perhitungan head. Sebelumnya Mas Yuda. Head total, sama head statis. HZ sama dengan HD plus HS dari pompa 1 tambah HD plus HS pompa 2. HZ sama dengan 0,2 tambah 0 tambah min 1,5 sama dengan 0,78. Selanjutnya. Perhitungan performansi pompa head Bruggen Gesek pada pipa kecil. HFG 1 sama dengan 10,666 kali Q pangkat 1,85 per C pangkat 1,85 kali D pangkat 4,85 kali L. HFG pangkat 1 sama dengan 10,666 kali 0,00487 pangkat 1,85 per 150 pangkat 1,85 kali 0,032 pangkat 4,85 kali 6,7 didapatkan 6,28599. Untuk pipa besar HFG 2 sama dengan rumus yang di atas, cuma yang membedakan diameter dari pipanya yaitu 0,055 dan juga panjang dari pipanya yaitu 1 meter, sehingga didapatkan hasil 0,00487.
0,06972. Selanjutnya menghitung total dari delta HFG. HFG sama dengan HFG1 plus HFG2. HFG sama dengan 6,28599 ditambah 0,06972 sama dengan 6,1 meter. Berikutnya menghitung head dengan sudut 90 derajat. HFE sama dengan F per 2G. F sama dengan 0,131 ditambah 7 D per 2R pangkat 3,5 dikali theta per 90 pangkat 0,5. F sama dengan 0,131 ditambah 1,847 dikali 0,032 per 2 kali 0,04 pangkat 3,5 kali 1 pangkat 0,5. Didapatkan 0,206. Selanjutnya sudah perhitungan performansi pompa. Kerugian gesek pada katup PFP FV kuadrat per 2G. FV sama dengan 0,009 dikali 6,058 per 2 kali 9,81 dapat 0,5041. Karena tadi terjadi kendala minimalnya batas waktu untuk melakukan Zoom, maka saya akan melanjutkan penjelasan saya tadi, yaitu sampai pada head kerugian belokan pipa sudut 90 derajat. Itu dengan rumus H, FE sama dengan F, V kuadrat per 2G. Pertama-tama kita mencari F, frekuensinya, yaitu dengan cara F sama dengan 0,131 plus 1,847 dengan D per 2R pangkat 3,5 kali theta per 90 kali pangkat 0,5. F sama dengan 0,131 ditambah 1,847 dengan 0,032 meter per 2 kali 0,04 pangkat 3,5 dikali 90 per 90 pangkat 0,5. F sama dengan 0, di atas tadi HFE sama dengan 0,206 dikali 6,2 per 2 kali 9,81. HFE didapat 0,385 karena belokannya itu terdapat 6 sisi, sehingga dikalikan 6, yaitu 0,385 dikali 6 itu 2,31 meter. Selanjutnya, menghitung performansi dari pompa. Nah, head kerugian gesek pada katup HFV sama dengan F kali V kuadrat per 2G, didapat HFV sama dengan 0,009 dikali 6,058 pangkat 2 per 2 kali 9,81. HFV sama dengan 0,16806 dikali jumlah katup, yaitu ada 3. Temukan HFV sama dengan 0,50418 meter. Ya, hitung total head kerugian. HL sama dengan HFG plus HFE plus HFV. HL sama dengan 6,35571 tambah 2,31 ditambah 0,50418 sama dengan 9,16989. Ya, menghitung head total
dengan cara H sama dengan HZ plus delta HP plus HL plus V kuadrat per 2G. H sama dengan min 0,78 ditambah 0 ditambah 9,16989 ditambah 6,058 pangkat 2 per 2 kali 9,81 H didapat 9 H didapat 10,260 meter. Selanjutnya, kita menghitung daya dari pompa dengan satuan kilowatt. PW sama dengan gamma dikali Q kali H, PW sama dengan rho dikali G kali Q kali H, PW sama dengan 996 kali 9,81 dikali 0,00487 dikali 10,260. PW didapat 448 watt diubah ke dalam kilowatt menjadi 0,448 kilowatt. Jadi efisiensi pompa yaitu eta pi sama dengan PW per pi kali 100%. Eta pi sama dengan 0,448 per 2,2 dikali 100%. Eta pi didapat 20,36%. Itu materi dari presentasi ini didapat dari website yang tercantum pada daftar pustaka. Sekian presentasi dari kelompok 1. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.